Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi dengan kami tim dari Angkat Topi. Bersama saya Panda dan rekan saya Raka. Kali ini narasumber kita hadirkan dari salah satu Pegawai lah. pegawai bank ternama Bank di ternama. Indonesia. Amin. Kalau disebutkan mungkin teman-teman pasti paham yang mana banknya. Inisialnya A, belakangnya D. Kau nak blok. Disclaimer tadi. Oh, ya wis. Banknya ngarepe BKB. Mungkin kita lanjutkan aja langsung ke mbaknya ya. Ya, mungkin banyak perkenalan dulu dari mana? Oh iya. Iya. Halo. Perkenalkan nama saya Bintang. Biasa dipanggil. Sri. Oh iya. Sri Bintang. Bintang aja Bintang. Terima kasih Mas Raka. Oh iya Mas Raka, Mas Panda. Iya. Ngobrol apa kita? Jadi mungkin di sini kan sebelumnya teman-teman atau kalian pasti kan udah tahu gimana kita. Kita di sini pengen apa itu namanya? Pengen lebih ngulas mengenai gimana pekerjaan seseorang. Kemarin kita di episode pertama kita ngulas Mas Januar, dia adalah pegawai minimarket, dan kedua kita ada Mbak Bintang, dia adalah pegawai bank. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Bintang di sini di bank itu ngapain? Ke posisinya mungkin atau sudah berapa lama? Oke, jadi kalau kerja di bank itu sebenarnya kebanyakan memang impian beberapa orang ya. Ada juga yang memang itu realistis lah, kita dihadapkan pilihan. Kalau kerja di bank secara keseluruhan banyak orang yang bilang, wah enak, ASEAN ya, Jelas. ASEAN, berdasi, Pegang duit. pegang tok mas, Titipan ya. pegang tok titipan. Kalau secara keseluruhan kerja di bank sih yang dijalani setahun, hampir jalan 2 tahun lah. Enak sih. Enak Soalnya ya? nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan. Iya. Jadi dijalanin aja lah gitu. Itu kalau mau syarat masuk itu ada jurusan apa mungkin? Kuliah atau anak SMA baru lulus bisa masuk situ nggak? Ada beberapa perusahaan yang memang nerima syarat misal sarjana atau SMA pun boleh, tapi biasanya kalau SMA itu sistemnya magang gitu. Magang. Tapi kalau semua jurusan bisa. Kebanyakan bisa kalau tesnya udah lulus. Memang ada beberapa persyaratan yang diprioritaskan buat jurusan A, B, C gitu. Tapi secara Tergantung keseluruhan posisi mungkin. bisa jadi, tapi kebanyakan kalau di bank, kalau kita lihat ya di pamflet semua menerima Job seeker. semua jurusan kecuali biasanya memang kedokteran, perawat atau bidang kesehatan tuh memang ada pengecualian. Guru juga ya? Boleh juga gelar Guru. pendidikan bisa gitu. Mungkin kalau Oh, ada, guru bisa. Bisa kalau gelarnya pendidikan ada juga yang masuk. kalau ambil teknik kayak mesin listrik bisa nggak masuk itu? Bisa, ada juga beberapa temen Kan yang kalau posisi itu sih teknik kan, ada posisi teknik juga. kalau memang bukan tekniknya, jadi kan kalau di bank kan biasanya job desk-nya pun berbagai macam ya, berbagai macam. Nanti kita juga biasanya rolling. Toh kalau kita masuk ke suatu perusahaan kan nggak mungkin langsung terjun, otomatis kan ada trainingnya dulu. Nah di situ kita ilmu secara keseluruhan dimasukin gitu. Banyak posisi apa sekarang? Kalau yang sekarang hitung duit mas. Enak ya. Indian semua orang pegang duit. Bos. Iya, pegang doang. Pegang doang ya. Posisinya dulu waktu tahun lalu customer service sih. Customer service. Sekarang pindah tempat, posisinya teller. Mungkin teman-teman nggak ada yang nggak tahu mungkin teller sama customer service apa bedanya? Bedanya sama-sama, bedanya ya, kalau bedanya sih kalau customer service itu kita jarang banget transaksi secara finansial. Kalau teller kan otomatis dia mau store tunai, mau penarikan, mau pencairan dana itu ke teller. Ada juga yang sebelumnya customer service. Kalau ke customer service sih lebih menitiberkan kepada penyelesaian nasabah juga bisa, jadi lebih face to face nya lebih lama durasinya ke customer service daripada ke teller. Jadi kalau ke teller lebih ke fisik duitnya, nominalnya berapa gitu. Kalau ke teller lebih ke data-data pribadi, kita mau buka rekening otomatis ke teller. Nanti kalau ke customer service. Kalau udah bayar ada nominalnya berapa baru kita ke teller gitu. Jadi antara customer service sama si teller memang masih berhubungan. Itu misalkan kalau kita ke bank nih misalkan, kan di sini teman-teman mungkin kalian pada mau cari kerja, entah itu mau lulus SMA atau habis lulus sarjana juga. Misalkan kalau cari kerja di bank itu pasti kan ada kayak siap ditempatkan di mana saja. Itu gimana, Mbak? Kalau siap ditempatkan di mana saja memang
ada juga Hmm. gitu. Jadi kebanyakan kalau bank pemerintah ya, Hmm. bank miliknya pemerintah, secara otomatis kita harus setiap ditempatkan di mana saja. Kalau itu sudah pegawai tetap biasanya gitu. Oh. Tuh, ada jenjang karirnya gitu. Pasti. Jadi jenjang pertama memang kalau kita rekrutmen ada kontrak yang masuk nih, misal ada manajemen training, manajemen training entah ODP ataupun IDP yang lain itu 1 tahun, kalau nggak 2 tahun biasanya kontrak biasa dulu. Terus gitu kalau udah lolos Selesai ya, kontraknya, lolos pegawai tetap. Kalau pegawai tetap nanti maksimal berapa tahun gitu bisa naik ke supervisor. Supervisor kalau kerjanya bagus bisa naik lagi ke jenjang level-level yang lebih tinggi gitu, Mas. Bentar Pak, kalau kan kayak Taylor gitu mungkin kan mbaknya itu maksudnya sekarang masih kontrak atau udah tetap? Masih kontrak, masih baru. Dan misalnya kamu naik jenjang selanjutnya itu yang dinilai apanya mungkin? Biasanya dari KPI-nya. kedisiplinan. Kedisiplinan bisa. Kemudian dari nilai-nilai yang di up setiap bulan ya, ada asesmen atau tes yang setiap bulannya itu juga bisa dilihat. Dari gimana kita kerja setiap hari, perilakunya itu kan juga bisa antara personal, subjek sama objektif gitu. Tapi itu memang biasanya internal lah gitu. Mungkin Oh iya. masyarakat. Mungkin gini Mbak, kerja di bank mungkin sedikit flashback dari apa yang sampean bilang sebelumnya kan, kerja di bank itu udah impian dari dulu apa mungkin ya sudah terima realita aja lah Daripada nggak kerja gitu. daripada gak kerja, atau mungkin bahkan banyak bisa sedikit sebetulnya aku pengen kerja di sini, pengen kerja seperti ini seperti itu, tapi kan mungkin kan di sini kita coba men-encourage teman-teman atau kalian semuanya misalkan punya impian tapi nggak kesampaian, jangan khawatir bahwasanya kerjaan itu banyak melimpah ruah kayak Bener. gitu. Gimana? Jadi kalau misal dibilang impian pegawai bank, enggak. Bukan sama sekali. Cuma kita lulus, orang dalam masa pendidikan sama orang yang sudah lulus pingin mikirannya pasti akan berubah. Kalau kita misal nih kita kuliah jurusannya dulu sosial ya, aku anak sosial otomatis kita juga pengennya ranah di sosial dulunya. Tapi kalau kita udah apply sana sini ya, sana sini belum rezeki, ada kesempatan di depan mata ya. Kalau pemikiranku sih mau nggak mau kita ambil. Karena kalau kita udah ambil kesempatan itu nih, misal kesempatan A aku ambil, contohnya aku kerja di bank aku ambil. Dulu memang ya merintis dari bawah ya, susah-susah gitu, dari ambil sambil menyelam minum air. Karena kalau kita terus berpedoman pada suatu jabatan yang kita inginkan dari Atau kecil, posisi gitu mungkin. posisi lah, ya percaya nggak percaya bagiku tuh butuh proses gitu. Nanti kalau kita sambil jalan, sambil punya kenalan sana sini nih, sana sini, saling tukar pengalaman. Kalau memang kita punya impian, bisa kok di jalan dicapai gitu. Tapi kalau memang dari awal idealis itu boleh, tapi kita juga based on base realistis gitu. Realistis tadi. Iya. Jangan berkecil hati. Impian itu tetap boleh sih gitu. Harus Cuma ada. realistisnya juga. Kalau nggak gitu ya Iya. eman gitu, Mas. Soalnya kan mungkin kan bagi kalian di sini pasti nanti yang nonton juga kita nggak bisa tahu siapa aja, tapi pasti punya impian masing-masing. Tapi juga kita nggak bisa tahu, kita juga nggak bisa harus egois kayak aku harus jadi seperti ini, nggak peduli dengan orang lain. Jadi seperti itu sih. Pokoknya manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Nah, yang ada. Apa mungkin kedepannya maksudnya gimana Pak? Jadi batu loncatan mungkin kerja di sini, Atau mungkin kan ini udah 2 tahun ya? Apa nanti mau coba kerja lain, lain kamar atau lain gitu. bertahan dulu? Masih Duit masih mencoba menikmati, lagi enjoy sih, Mas gitu. coba. Enggak bukan mencoba, maksudnya masih menikmati Posisi yang sekarang, sedang menikmati gitu. Nggak tahu kalau besok ada tawaran nih yang mungkin lebih up atau yang lebih benefit, ya why not gitu. Soalnya kan kalau setahu kan mungkin kan kalau misalkan kita udah punya pengalaman nih pasti kan nanti ada tawaran juga kan. Itu kan sudah ada kayak di apa itu namanya kurikulum vitae kan pasti ada pengalaman berapa gitu kan. Juga lumayan sih. Jalani dulu aja, Mas gitu. Jalan itu aja ya. Cari pengalaman sana sini gitu. Oh iya, mungkin gini sih Mbak. Kan aku juga pernah tahu kayak orang-orang kerja bank, temanku juga ada beberapa yang kerja bank itu statusnya kan mesti kan kayak pulangnya malam-malam. Seakan-akan ketika dia pulang sore atau lihat matahari tuh kayak seneng gitu. Banget. Iya. Banget. Itu sistemnya berapa jam? Satu sih.
Kalau kita kerja sesuai kantor sih 8 ya. Buka jam 8, tutupnya jam 4. Kalau nggak ada Covid. Kalau nggak ada Covid. Kalau ada Covid beda lagi. Gimana ada Covid? Kalau ada Covid kita operasional jam 9 sampai jam 2. Biasanya gitu. Tapi jangan dikira kalau kita layanan tutup jam 4, kalau kita orang layanan ya tutup jam 4 itu sudah selesai. Di mana nasabah pulang jam terakhir, disitulah para banker yang posisinya terutama layanan ya mulai kerja. Jadi kita awal itu kan kita ambil uang. Kalau posisinya kita di cabang ya biasanya atau di kantor pelayanan pagi ambil uang. Habis gitu 8 jam kita melayani nasabah. Nasabah pulang jam 2 atau jam 4 tutup pelayanan itu ya. Disitulah kita bekerja gimana kita ngitung uang, ngitung slip atau voucher gitu. Ibaratnya kayak tutup harian gitu. Nah, tutup kas gitu. Tutup kas harian. Belum lagi kalau ada transaksi yang dari kantor kita pribadi gitu, Mas. Berarti ibaratnya kayak kan ini kan kalian mungkin di sini juga tadi yang tak bilang masih ada yang sekolah atau mau cari kerja nih posisinya. Dipikir kerja kayak kuliah atau sekolah mungkin. Masuk jam ini pulang jam sekian. 360 derajat berbalik. Itu hitungannya loyalitas nggak, Mbak? Kayak gitu. Ada juga ya lembur nggak berarti itu? Masuk lembur kan harusnya? masuk. Kalau biasanya kalau tergantung dari perusahaan, kalau misal dia lebih dari jam sekian itu ada hitungannya lembur gitu. Berarti mungkin kalau tugasmu belum selesai, kerjaan dulu tapi nggak di lembur gimana? Tergantung dari kayak peraturan gitu loh. Tergantung dari kayak peraturan, ada juga yang delay dulu. Kalau memang itu pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan di awal, terus dia molor-molorin biar dapat lembur, itu juga nggak gitu juga. Berarti ada hitungannya ya? Ada hitungannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau masuk mungkin seperti Mbak, ada saran-saran nggak? Kalau saran biasanya kalau pegawai bank kan memang fisik ya, fisik Good tinggi, BBL. Good looking ya. Good looking ya kan bener kan? Good looking. Kan masa untuk pegawai bank elek gelem gak? Milih sing ayu. Nah, Nah, ini kan salah satunya kan. jadi ya tesnya gimana untuk persiapan tes kan, untuk masuk di suatu perusahaan sekarang kan nggak mungkin ya langsung masuk gitu. Pasti ada tahap-tahapan yang harus dilalui dimanapun sih, bukan hanya di bank, di perusahaan manapun secara otomatis persyaratan administratif itu yang harus dipenuhi dulu. Misal kalau habis lulus sarjana IPK-nya kayak nilai UNAS mungkin berpengaruh. Terus nilai kalau misal ada yang sistem lulusan SMA, nilai ujiannya berapa gitu. Terus habis itu biasanya administratif dulu kan ada berapa kriteria nih, sampai sekian lah, itu harus di minimal mepet untuk di syarat itu. Atau kalau bisa masuk lebih kualifikasi gitu. kalau bisa ya lebih gitu. Iya. Kalau Memenuhi standar lah seharusnya. ya gitu, ada standarnya minimal kita harus bisa lewat situ passing. Gitu. Terus habis gitu biasanya kalau administratif, psikotes, terus interview. Interview biasanya dibagi interview user atau istilahnya ketemu sama pejabat ini gitu. Oh, kayak proses seleksinya. Seleksi interview itu biasanya dibagi berapa tahap lagi. Terus gitu biasanya medical check up, terus tanda tangan gitu. Ada juga beberapa perusahaan juga yang dibalik. Dibalik gimana? Jadi administratif, terus check up dulu, MCU medical check up dulu, terus gitu psikotes, tergantung dari perusahaan. Tapi secara umum seleksinya gitu. Hampir sama tapi mungkin dibalik. Hampir sama gitu. Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Maaf Mbak, mungkin agak melenceng sedikit. Gitu ada nggak yang orang mungkin nggak kompeten, terus ada kenalan orang dalam mungkin bisa langsung masuk? Gitu ada nggak kasus kayak gitu? Sensitif bos. Kalau gitu nggak tahu. Pasti ngomong lah, bisa ngomong lah. Ini ntar aja di noptis. Takat. Kenapa dikat nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang aku nih, misal pejabat ya, anak aku ya pikir belakang lah Mas. Yang penting profesional dulu gitu aja. Ya karena memang Mbak, ini kan jelas karena profesional tadi ikut seleksi. Buktinya tahu proses-prosesnya ya kan. Ya misalkan mungkin banyak dari orang dalam tadi, Mbak gimana prosesnya? Pasti ya bingung. Hadir aja lah pokoknya masuk. Karena memang banyak udah tahu gimana jelasin secara rinci kan. Berarti kan sudah terbukti mbaknya memang gitu loh. Oh iya. Omonganmu loh Mas. Positif aja Mas, positif. Aja lah. Itu ntar aja di sesi selanjutnya atau apa Di gitu. belakang. Oh iya. Ada
sendiri ntar. Greget aku mas. Ketahuan karena ngelamar nggak dapat mungkin ya, jengkel ya mungkin ya, Heeh. Penasaran ya. sama mungkin ya akhirnya kok bisa mbak ini masuk ke bank gitu kan, Rezeki mas. rezeki. Siap, Ya mungkin banyak ada pesan terakhir. Pesan terakhir untuk siapa nih? Kayak mau meninggal kan Loh. terakhir. Iya. Buat para job seeker mungkin, adik-adik atau teman-teman kalian semua yang pengen ngelamar kerja di bank tertentu, mbak ini kerja di bank BUMN loh, for your information. Amin. Iya bos, Iya. iya kan? Heeh. Tapi kita nggak sebutin nama banknya, depannya B pokoknya. Belakangnya apa? Jangan. Bang, depannya B bener. Bener kan? Bang, Bang, bener. Belakangnya K berarti. Hah? Iya pasti. Nah, iya. Gimana pak? Pesan dan kesannya untuk semua pencari, bukan semua pencari sih, Mungkin mbak juga sendiri ada yang pengen sampaikan mungkin. untuk saya pribadi, untuk teman-teman semuanya. Kalau misal memang cari kerja itu gampang-gampang susah, Tergantung niat ya. tergantung niat. Dan kalau bisa jangan pilih-pilih. Pilih-pilih boleh, tapi harus juga realistis. Karena kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Misal yang awalnya buruk bagi kita belum tentu Terlihat buruk bagi kita. Awal-awal dulu kan anggap aja awal itu ya susah, nggak ada yang langsung jadi Enak. bintang gitu, nggak ada. Jadi awal ya jalani dulu aja prosesnya, pokoknya tetap optimis. Cita-cita boleh, impian boleh, jangan sampai terlewatkan, tapi tetap harus realistis. Realistis. Idealis pun boleh, tapi juga harus tetap realistis gitu aja. Cita-cita aku gagal ya. Apa? Udah. Kesel udah. Sama dari dokter. Sama. Ada beberapa. Mungkin di antara kita adalah orang-orang gagal, tapi kita juga nggak terlalu terlena atau terlalu menyesal ya kan. Kita tahu mungkin sedikit cerita. Kalau misalkan aku terlalu fokus pada apa yang tak gagal tadi sebelumnya, aku nggak akan tahu kerjaanku yang kemarin seperti apa. Pak Sepakat. Bintang pun demikian, Panda pun juga sama. Siap. Karena biasanya kalau pilihan kedua ataupun kegagalan itu justru next akan jadi yang terbaik gitu. Amin. Amin. Ada lagi mungkin? Udah mungkin Lanjut cukup. aja. Ya, mungkin itu saja doa terbaik untuk Mbak Bintang. Semoga Amin. karirnya juga lebih baik lagi. Amin. Bisa kedepannya lebih baik buat Panda juga, buat kalian semuanya. Dan yang penting jaga kesehatan ya. Di Kesehatan. pandemi seperti ini. Musim-musim. Heeh. Ya, pakai masker mas. Kok nggak pakai masker? Saya pakai Oh nih. iya, kita Oke. jauh. Jauh saja. Oke. Silakan monggo. Tutup. Motor wih. Outro ya. Bagian lah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah sampai di menit dan detik sekian, masih tetap stay. Semoga kedepannya kita bisa tetap encourage kalian dengan mendatangkan tamu-tamu spesial yang mungkin bisa lebih buat kalian tahu dan lebih buat kalian ngerti Memotivasi bahwasanya ya. nah memotivasi juga biar kerja itu seperti ini, jadi nggak enak-enakan dan juga nggak sepele lah. Sekian dari kita, dari tim Angkat Topi, saya Pak Raka. Dan saya Panda. Terima Dengan kasih siapa? semuanya. Bintang, sukses selalu ya. Ya, dadah.